Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abror Syafi'i. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang pandai dalam menunggangi kuda. Siapakah beliau? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak sesat. Abu Sufyan bin Harb yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Kepintarannya dalam menunggang kuda tidak hanya mencerminkan kemahiran fisiknya, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan dan dedikasinya terhadap Islam. Abu Sufyan lahir dalam keluarga bangsawan Quraisy di Mekah dan tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati. Pada awalnya, ia tidak menerima ajaran Islam, bahkan menjadi salah satu musuh utama Nabi Muhammad SAW. Namun takdir berubah ketika Abu Sufyan mengalami perubahan hati setelah mengalami peristiwa-peristiwa penting, termasuk penaklukan Mekah oleh Rasulullah SAW. Keberanian dan kecerdasan Abu Sufyan dalam menunggang kuda menjadi salah satu ciri khasnya. Dalam berbagai peperangan, ia menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam mengendalikan kudanya. Kecepatan dan ketepatan gerakannya di medan perang tidak hanya menciptakan ketakutan di antara musuh, tetapi juga menginspirasi pasukan Islam di sekitarnya. Prestasi Abu Sufyan dalam menunggang kuda tidak terlepas dari latihan dan dedikasinya terhadap seni berkuda. Ia sering diasosiasikan dengan kudanya yang tangguh dan cekatan dalam setiap pertempuran. Pada saat itu, kemahiran menunggang kuda bukan hanya sekadar keahlian fisik, tetapi juga merupakan elemen penting dalam strategi perang. Dalam pertempuran Hunain, Abu Sufyan menunjukkan kepiawaiannya yang luar biasa. Ia memimpin pasukannya dengan keberanian dan keterampilan taktis yang mengesankan. Kemampuannya untuk bergerak cepat di medan perang memberikan keunggulan strategis bagi pasukan Islam. Keterampilan menunggang kuda Abu Sufyan menciptakan fondasi kuat untuk mendukung keberhasilan pasukan Muslim dalam peperangan tersebut. Selain keterampilan militer, Abu Sufyan juga menjadi penasihat penting bagi Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Kepintarannya dalam menunggang kuda tidak hanya digunakan di medan perang, tetapi juga dalam pengelolaan dan administrasi wilayah yang baru ditaklukkan. Keberhasilan Abu Sufyan dalam merintis hubungan dengan suku-suku Arab juga membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya terbatas pada kemampuan militer. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Sufyan tetap setia dan aktif dalam mendukung kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, para khalifah yang mengikuti. Keberhasilan mereka dalam memimpin umat Islam juga menjadi hasil kerjasama dan nasihat dari tokoh-tokoh seperti Abu Sufyan. Keberhasilan Abu Sufyan dalam menunggang kuda dan keterlibatannya dalam berbagai pertempuran memberikan contoh inspiratif tentang bagaimana kecerdasan dan keterampilan dapat digunakan untuk mendukung agama dan masyarakat. Kehidupan Abu Sufyan yang berubah dari musuh menjadi sahabat Rasulullah SAW serta peran kuda dalam perjalanan hidupnya menjadi bagian integral dalam sejarah Islam yang patut diingat dan diambil pelajaran. Setelah berbagai pengalaman perang dan pelayanan setia kepada Islam, Abu Sufyan terus menunjukkan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran agama yang baru dianutnya. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga dalam upaya dakwah dan pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Abu Sufyan yang semula dikenal sebagai pemimpin Quraisy yang gigih melawan Islam, kini menjadi duta perdamaian dan pembawa pesan kebenaran.
Keberhasilannya dalam membawa keluarganya ke pangkuan Islam memperkuat fondasi persaudaraan di antara sahabat-sahabat Nabi. Dalam perannya sebagai pemimpin dan pembela agama, Abu Sufyan terus memberikan inspirasi bagi banyak orang yang ingin memahami dan mengikuti ajaran Islam. Kecerdasan Abu Sufyan tidak hanya terlihat dalam konteks perang, tetapi juga dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sahabat Nabi yang bijaksana, ia menjadi contoh bagi banyak umat Muslim tentang bagaimana menyatukan keahlian dunia dan spiritualitas agama. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah, Abu Sufyan memegang peran penting dalam administrasi wilayah dan penyebaran Islam di berbagai daerah. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan berbagai suku dan sukses mengelola konflik internal memperkuat stabilitas dalam pemerintahan Islam. Abu Sufyan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam membangun pondasi kekhalifahan yang kokoh. Ketika usianya bertambah, Abu Sufyan tetap menjadi teladan bagi generasi yang muncul setelahnya. Kematangannya dalam memimpin, mengambil keputusan bijak, dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin masyarakat menjadi sumber inspirasi yang berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Abu Sufyan tidak hanya ditentukan oleh kemahirannya menunggang kuda, tetapi juga oleh kemauan dan kemampuannya untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Sikap terbuka dan keterbukaannya terhadap ajaran Islam menjadikan Abu Sufyan sebagai contoh hidup bagi mereka yang mencari kebenaran. Sebagai seorang sahabat Nabi yang terus berjuang dan berkembang, Abu Sufyan menunjukkan bahwa perubahan positif adalah suatu proses yang memerlukan komitmen dan keuletan. Cerita hidupnya yang luar biasa menggambarkan bagaimana seseorang dapat mengatasi masa lalunya yang mungkin tidak begitu membanggakan dan menjadi agen perubahan yang positif. Abu Sufyan bin Harb dengan segala kecerdasan dan dedikasinya memberikan warisan berharga bagi umat Islam. Cerita hidupnya menjadi bukti bahwa seseorang dapat berubah menjadi lebih baik, mendukung perjuangan agama, dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Abu Sufyan tetap diingat sebagai salah satu tokoh monumental dalam sejarah Islam yang melampaui reputasi masa lalunya sebagai musuh Islam untuk menjadi sahabat dan pembela yang setia. Ketika Abu Sufyan semakin menua, warisannya tidak hanya terletak pada jejak perjalanan hidupnya, tetapi juga pada generasi-generasi yang diilhami oleh kisahnya. Meskipun masa mudanya diwarnai oleh perlawanan terhadap Islam, keberanian dan keuletannya setelah masuk Islam menciptakan fondasi yang kuat untuk penyebaran agama. Abu Sufyan juga terlibat dalam pengumpulan dan dokumentasi hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagai sahabat yang dekat dengan Nabi, ia memiliki pengetahuan mendalam tentang ucapan dan perbuatan Rasulullah. Kontribusinya dalam melestarikan ajaran Islam melalui penyampaian hadis membantu generasi-generasi berikutnya untuk memahami dan mengikuti ajaran Islam dengan lebih baik. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan memainkan peran kunci dalam mediasi dan mempromosikan persatuan di antara umat Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, Abu Sufyan dengan bijak berusaha menjembatani kesenjangan, mengedepankan persatuan umat Islam di atas perbedaan pribadi. Selain itu, kisah kehidupan Abu Sufyan juga mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan ketakwaan. Meskipun memiliki kekayaan dan kekuasaan, ia tetap hidup dengan sederhana dan tunduk kepada ajaran Islam. Keberhasilannya dalam menggabungkan kehidupan dunia dan akhirat memberikan contoh nyata tentang bagaimana seorang Muslim sejati seharusnya menjalani kehidupannya.
Menjelang akhir hayatnya, Abu Sufyan menjadi sosok yang bijaksana dan penuh hikmah. Nasihat-nasihatnya menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan umat Islam pada masa itu. Kematangannya sebagai seorang sahabat Nabi yang telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Cerita hidup Abu Sufyan bin Harb memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya toleransi, pengampunan, dan perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Kisahnya juga mengingatkan kita bahwa Allah SWT Maha Pengampun dan memberikan hidayah kepada siapapun yang bersedia menerima kebenaran. Sebagai penutup, Abu Sufyan bin Harb adalah sosok yang menunjukkan bahwa kehidupan seseorang bukanlah sekadar kisah masa lalu, tetapi merupakan perjalanan panjang menuju keberhasilan dan kebenaran. Dedikasinya terhadap Islam, keterampilan menunggang kuda yang luar biasa, dan kontribusinya terhadap penyampaian hadis membuatnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang patut dihormati dan dijadikan teladan dalam perjalanan hidup ini.